Aduh. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Fala, biasa dipanggil Aal. Dan pada kesempatan kali ini, aku berasal dari kelas 9B dengan nomor urut absen 1. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal membawakan pidato persuasif dengan tema peran remaja dalam menaati penanggulangan virus 19. Ya benar, peran remaja menaati protokol menanggulangi virus COVID-19. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal memperkecil ruang lingkup dari tema ini. Aku bakal lebih berfokus kepada gimana cara para remaja itu ikut berpartisipasi dalam cara penanggulangan ini. Lebih tepatnya aku bakal bahas tentang yang lebih umum lah, kayak cara mereka dalam penanggulangan di sosial media, atau ya gitulah, intinya aku bakal memperkecil ruangnya ke arah sosial media biar lebih umum gitu. Ada kan suaranya? Tadi nggak kerekam. Dan ya, kalian tahu sendiri kalau COVID-19 adalah virus yang paling berbahaya untuk saat ini. Penyebaran sangat cepat, dari kota Wuhan di China ke Indonesia itu bisa dibilang 1 bulanan, dari Desember 2019 akhir ke Januari 2019 awal. Dan sampai sekarang tanggal 7 November 2020 17 November 2020 ini masih si COVID-19 belum hilang. Aku masih itu di rumah, masih ngerjain tugas di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal bawain video persuasif. Langsung aja, langsung pakai lama-lama. Di sini aku bakal pertama jelasin tentang apa itu remaja, sifat dasarnya remaja, dan baru aku bakal masuk ke topik utama tentang gimana caranya remaja berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19 dalam sosial media, ruang lingkup sosial media. Oke, dilansir dari sinta.ac.id, remaja itu berasal dari kata Latin adolescens, yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, mental, sosial, bahkan psikologi. Atau dalam bahasa umumnya itu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Remaja ini pada umumnya itu berumur berkisar antara 10 tahun hingga 24 tahun. Dan dilansir dari scholar.unad.ac.id, proyeksi penduduk pada tahun 2015 memproyeksikan bahwa jumlah remaja di Indonesia pada tahun 2015 itu yang berkisar antara umur 10 tahun hingga 24 tahun itu mencapai 66 juta jiwa, atau dalam persentase itu sekitar 25% dari 100% penduduk di Indonesia. Pada saat itu penduduk di Indonesia totalnya ada sekitar 255 juta jiwa. Jadi bilang 66 juta jiwa adalah 66 juta jiwa dari 255 juta itu kecil. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat lagi, 66 juta jiwa dalam suatu populasi itu bisa dibilang besar banget. Dan 25% itu bisa bawa 75% lainnya ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang lebih buruk. Jadi bilang kalau misalnya 25% diarahkan ke sesuatu yang baik atau diarahkan dari awal, itu bisa bawa 75% ke arah yang lebih baik, bawa bangsa ini ke 25% ini bisa bawa bangsa ini ke sesuatu yang lebih maju. Kalau misalnya tidak dibimbing dengan baik, 25% ini bisa bawa kehancuran bagi bangsa ini. Oke, lanjut ke topiknya. Aduh, haus banget, sumpah. Dilansir dari Quora.ac.uk, sebenarnya sifat remaja itu universal. Mayoritas remaja di dunia itu memiliki sifat yang ingin tahu, suka mencoba hal baru, dan juga memiliki bisa dibilang pengetahuannya tuh lebih
bisa lebih puas kalau misalnya dibimbing dengan baik. Mayoritas remaja-remaja di seluruh dunia juga memiliki sifat yang tidak selalu tepat pada pendiriannya. Maksudnya kalau misalnya dia memilih, misal remaja itu memilih A, dia nggak akan selalu kayak berpatok pada pilihannya itu. Dia bisa aja kayak pindah ke pilihan B atau pilihan C. Itu salah satu yang sifat dasar remaja yang benar-benar sudah universal menurut artikel ini ya. Sudah benar-benar mayoritas remaja di seluruh dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang remaja kayak bisa dibilang di Indonesia dibilangnya pelin-pelan, itu jangan heran ya. Dan kebanyakan remaja di zaman sekarang itu benar-benar suka banget mengikuti perkembangan teknologi. Hampir seluruh mayoritas remaja di seluruh dunia itu sudah bisa menggunakan sosial media, sudah memiliki akunnya sendiri bahkan. Dan dilansir dari databooks.data.co.id, rata-rata waktu yang dihabiskan penduduk total masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 3 jam 26 menit hanya untuk berselancar dan bermain media sosial. Bayangkan 3 jam 26 menit hanya untuk bermain media sosial. Dan total pengguna aktif sosial media itu sekitar 160 juta jiwa atau sekitar 59% total penduduk di Indonesia. 160 juta jiwa bermain sosial media secara aktif, dan mereka menghabiskan setidaknya 3 jam 26 menit hanya untuk bermain sosial media. Itu sesuatu yang impressive. Dan ada total 99% penduduk Indonesia yang memiliki handphone dan pernah membuat akun atau pernah bermain sosial media. 99% dari 100% itu mayoritas banget. Dan sebenarnya itu nggak terlalu mengagetkan, karena kita sudah tahu perkembangan zaman dapat benar-benar kayak mengubah perilaku kita, mengubah gaya hidup, dan ini adalah salah satu contohnya ya. Dan jujur aku juga salah satu pengguna media sosial, lebih tepatnya WhatsApp. Hampir setiap hari sih ngecek WhatsApp karena jujur rame banget, banyak tiap jam pasti 100% gitu. 100% ada setiap jam, dan kadang-kadang itu penting makanya harus dibaca. Tapi untuk 3 jam 26 menit sehari itu bisa dibilang kayak angka yang wajar sih, menghabiskan waktu di 3 jam 26 menit. Dan mayoritas penduduk di Indonesia itu benar-benar sudah mahir dalam menggunakan media sosial, dan nggak banyak juga orang yang terseret kasus atau terkena masalah dari media sosial ini. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan media sosial ini juga bisa dijadikan tempat untuk kayak mengkampanyekan gerakan penanggulangan COVID-19. Nah, ini adalah poin utama yang ingin aku bahas di sini. Sebentar, aku mau taruh pindah dulu. Media sosial sebenarnya itu bisa dibilang ruang lingkupnya benar-benar luas. Dimana di media sosial kita bisa melakukan apa aja. Salah satunya itu mengkampanyekan gerakan penanggulangan COVID-19. Sebagai remaja sudah pasti kita udah punya akun media sosial sendiri. Sebagai pengguna media sosial yang baik, kita itu harus bisa kayak mengurai apa yang baik dan apa yang buruk. Contohnya kalau misalnya ada sebuah berita, kita nggak boleh terlalu cepat percaya. Dan salah satu kita balik lagi ke sifat dasar remaja. Kalau sifat dasar remaja itu kan ingin tahu. Kita bisa kayak memanfaatkan sifat dasar remaja ini untuk mengkampanyekan penanggulangan COVID-19 ini. Misalnya kita membuat kayak gerakan hashtag, contoh misalnya gerakan hashtag tetap bugar di rumah,
contoh ini, habis itu kita memviralkan gerakan ini, dan pasti banget akan banyak orang yang kayak ikut-ikutan tren-tren ini, karena kan banyak banget orang yang lebih suka mengikuti perkembangan zaman, atau apa sih bisa dibilang apa sih, kayak ikut-ikutan tren. Contohnya waktu bulan-bulan kemarin ada tren yang bagus banget, yaitu tren bersepeda. Itu jujur aku sih suka banget ya melihat tren kayak gitu. Trennya itu benar-benar positif dan bisa dibilang itu berdampak baik bagi kesehatan kita. Itu adalah salah satu contoh peran remaja yang berfungsi untuk yang berfungsi untuk berfungsi positif untuk tetap menanggulangi COVID-19 ya, kayak mencoba untuk menanggulangi COVID-19 dengan tetap berolahraga dan tetap beraktivitas gitu. Tapi jujur yang disayangkan adalah ada beberapa oknum yang kayak menyalahgunakan gitu, kayak nanti aku bakal ngeliatin kayak gambar di sebelah sini sama atas, itu tugasnya editor, aku editornya sih. Ada beberapa orang yang kayak oknum yang bisa dibilang kayak sebenarnya tren itu tren yang bagus, tapi orang-orang itu malah ngebuat bersepeda itu jadi hal yang buruk. Dan ada banyak banget contoh lagi yang sebenarnya tren itu udah bagus gitu buat kesehatan diri kita, buat mengurangi penyebaran COVID-19, itu sebenarnya bagus banget. Tapi ada beberapa orang yang membuat ini malah jadi kelihatan jelek gitu. Kayak sepeda kemarin, ada beberapa orang yang bersepeda itu malah naik bus, atau sepedanya malah dibawa masuk ke Indomaret. Itu sebenarnya sepeda itu bagus, tapi caranya nggak sampai kayak gitu. Dan salah satu cara lagi buat peran kita sebagai remaja untuk menanggulangi COVID-19 itu dengan cara kayak ngebuat gerakan baru, kayak kayak ayo kita ngebuat makanan di rumah, masak di rumah, habis itu hasil masakannya itu bisa kita bagiin ke orang sebagai tester. Kayak kalian tahu lah lomba masak terkenal MasterChef. Kalian bisa kayak contoh itu, kalian bikin masakan, habis itu kalian sajiin di luar, habis itu ngajak orang, ayo silakan dicoba makanannya. Habis itu kayak bikin makanan tambahan buat bagi-bagiin ke orang lain kalau misalnya enak. Terus sebenarnya gerakan yang bagus loh, tapi mungkin bisa lebih diperhalus lagi. Aku terlalu kaku ngomongnya. Iya, haus ya. Itu salah satu hal yang baik loh. Salah satu peran remaja itu salah satu contoh peran remaja yang bisa dicontoh media sosial yang baik ini dalam hal yang baik dulu, yaitu kayak memposting kegiatan kita di rumah. Itu sesuatu yang baik, karena balik lagi ke sifat remaja yang tadi. Kalau misalnya remaja itu lebih suka mengikuti tren atau perkembangan zaman, dan kalau misalnya ngeliat orang-orang lain lagi kayak aktivitas di rumah, pasti mereka itu akan lebih suka atau pengen nyontoh gitu kalau misalnya mereka aktivitas di rumah dengan ngelakuin hal itu. Contohnya sekarang kan banyak banget deh yang lagi suka nanam tanaman di rumah, habis itu melihara ikan cupang. Itu sebenarnya hal yang baik banget, aku dukung banget karena itu benar-benar kurangi penyebaran COVID-19, kayak tetap di rumah aja dan nggak terlalu banyak gerak, nggak terlalu banyak gerak sih, dan tetap gerak gitu kan. Kalau ngerawat tanaman sama ikan cupang kan harus gerak, bener kan? Iya udah. Dan contoh negatif ya, aku sekarang bakal bahas tentang dampak negatifnya media sosial dalam waktu kita sharing ke media sosial. Dampak negatifnya itu kayak gini, contohnya kalau misalnya ada orang-orang atau sekelompok remaja yang lagi
kayak misalnya melanggar peraturan yang udah ditetapin, misalnya mereka kumpul-kumpul tanpa pakai masker atau apa. Dampaknya itu pasti kayak orang-orang remaja-remaja lainnya tuh bakal berpikir mereka itu kok boleh kayak gitu sedangkan aku enggak, dan mereka bakal nyoba. Itu sebenarnya dampak negatif yang bisa dibilang timbul secara bersamaan dengan dampak positif. Ya kalian ngerti lah, media sosial itu platform yang bebas, dan kita itu tugas kita buat memilah yang baik dan yang buruk. Oke, sekarang aku bakal nyimpulin apa pesan yang bakal aku sampaikan, pesan yang ingin aku sampaikan dalam video kali ini. Oh, minum kopi lagi. Jadi intinya, remaja adalah orang-orang yang beranjak ke masa dewasa atau yang benar-benar butuh perhatian seseorang untuk mengarahkan dia ke sesuatu yang lebih baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan kita sebagai remaja untuk tetap bantu dalam penanggulangan protokol COVID-19 ini, salah satunya adalah mengkampanyekan gerakan stay at home dan tetap bergerak, tetap beraktivitas di rumah dengan tetap produktif di rumah tanpa kayak terlalu banyak keluar dan terlalu banyak menimbulkan keramaian dan masalah. Itu adalah salah satunya. Dan kayak kalau misalnya ya ada kayak segerombolan remaja atau sekelompok remaja atau orang-orang yang lagi nggak nanti protokol COVID-19 atau lagi nggak pakai masker atau apa gitu, sebaiknya itu kita ingatkan secara baik-baik, jangan terlalu dicaci maki gitu lah, harus benar-benar secara halus. Kalau misalnya nggak bisa halus ya udah, yang penting kita udah ngingetin gitu ya. Intinya sih itu tetap positif. Kalau ada sesuatu yang baru, ada berita baru, ada satu tren baru, jangan langsung diikutin. Kalian lihat dulu trennya itu kayak gimana, kalian lihat dulu beritanya kayak gimana, dan baru kalau misalnya kalian berpikir kalau misalnya oh itu beritanya tuh baik dan aku itu harus ngikutin, dan menurutku kalau misalnya kalau berita itu baik, menurutku itu positif buat diriku, menurutku itu bermanfaat buat diriku, ikuti itu dan tetap sebarin hal positif, jangan sebarin hal negatif. Tetap produktif di rumah. Menurutku segitu aja sih ya. Menurutku pidatoku sampai sini aja ya, nggak terlalu kayak pidato sih, lebih kayak curhat ya. Ya menurut saya videonya sampai sini aja. Kalau misalnya ada salah pengucapan, kurang jelas atau apa, saya mohon maaf. Don welcome you maisrun fastabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen join di Musasi atau pengen bergabung bersama kita, itu ada di bagian kanan ya, nanti aku bakal edit. Itu ada scan QR aja di atas yang bagian kanan itu untuk kalian lihat di mana posisi kita atau sekolah sebelum saja itu di mana sih. Kalian bisa scan QR yang bagian paling kanan, dan untuk yang paling kiri itu kalian akan dibawa untuk ke web resmi dari Musasi, SMA Musasi, dan ya stay positif and healthy. Bye. Aduh, jelas banget.